Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum ya penyempurnaan satu ya dengan materi penyempurnaan creping ya. Nah, apa itu creping ya? Nah, creping itu adalah penyempurnaan yang aplikasinya untuk serat-serat selulosa terutama ya. Efek crep ini efeknya akan permanen pada serat terutama untuk selulosa ya. Nah, ini penyempurnaan efek creping ini, nah tujuannya adalah memberikan efek mengkerut ya, atau ada crep seperti kulit jeruk ya. Nah, ini pada bahan dengan menggunakan suatu zat kimia ya, yang sifatnya nanti permanen. Nah, ini yang kita aplikasikan bisa NaOH ataupun bisa KOH ya. Ini terutama untuk serat-serat selulosa ya. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan ya dapat berupa bahan kapas 100% ya, atau campurannya polyester kapas atau polyester rayon ya. Yang penting komposisi selulosanya lebih besar ya, sehingga nanti akan pada bagian yang terkena alkali akan menggelembung ya, sehingga pada bagian sekitarnya akan ketarik sehingga memberikan efek crep ya. Nah, ini resep yang digunakan adalah kita menggunakan medium, yaitu berupa pengental tapioka ya. Jadi nanti di sini sudah hadir ya teman-teman saudara ya, saudari Nisrina, kemudian saudari Nisa ya, nah, Nisa juga ya, ini dari 3K3 ya, yang nanti akan mempraktekkan demonstrasi bagaimana mendemokannya praktikum penyempurnaan efek creping ini ya. Nah, di sini yang paling berperanan adalah NaOH ya. Bisa NaOH atau bisa pun KOH ya, yang berupa plek. Artinya dia masih purity-nya masih tinggi, masih plek atau berbentuk seperti keripik ya. Nah, ini kita buat nanti 6 sampai 8% ya. Kalau 6 sampai 8% artinya 6 per 100. Jadi untuk 100 gram itu 6 gram ditimbang ya. Nah, nanti kebutuhannya tentunya akan dibuat pasta seberapa banyak ya. Nah, itu kalau misalnya saudara hadir, biasanya pencapan untuk satu grup atau satu kelompok ya, itu bisa untuk misalnya 5 kain. Nah, itu paling tidak harus disiapkan 100 atau 150 misalnya ya. Itu pun bergantung nanti area motif yang akan dicat ya. Nah, ini untuk membantu penyerapannya biasanya ditambahkan pembasah ya, tapi pembasahnya harus tahan terhadap alkali ya, karena di sini nanti alkalinya sangat kuat ya. Ini sekitar nanti ya 6 sampai 8% atau bisa jadi sampai 200 sampai 400 gram per kilogram ya. Bisa juga sampai 200 sampai 400 gram ya per kilogram ya. Nah, ini bagaimana cara membuat pasta catnya? Nah, pertama nanti disiapkan tapioka ya. Tapioka sesuai kebutuhannya, kemudian ditambahkan air sepertiganya ya. Kemudian nanti diaduk, barulah kemudian nanti ditambahkan NaOH ya. NaOH yang keripik, yang plek. Tambahkan NaOH. Nah, NaOH ini apabila terkena air dia akan bereaksi menghasilkan panas atau eksoteron ya. Nah, dalam hal ini nanti pengental tapioka dengan NaOH ini dia akan menggelembung atau swelling ya. Jadi di sini tidak perlu nanti ada proses pemanasan ya. Biasanya untuk pembuatan pengental dibantu dengan pemanasan. Tapi di sini kita tidak perlu karena ada NaOH yang kena air dia panas ya. Sehingga nanti bereaksi dengan air dan tapioka otomatis akan mengembang ya, atau swelling. Nanti airnya ditambahkan sampai sesuai dengan resepnya berapa banyak. Nah, itu nanti ditambahkan, diaduk sampai pastanya nanti terbentuk bening ya. Jadi si pastanya itu kalau tapiokanya sudah larut dia akan swelling sempurna jadi warna bening ya. Nah, setelah itu kemudian nanti disiapkan desain ya. Desain yang akan kita buat motif. Ini metodenya jadi seperti proses pencapan ya.
Jadi nanti motifnya boleh dibuat nanti garis-garis misalnya ya, dengan kertas HPS ya. Nah nanti misalnya dibuat berupa mal ya, misalnya nanti ukuran bebas sebetulnya ya, boleh misalnya 2 kali 10 atau 2 kali 5 atau 1 kali 5 ya. Nah ini dibuat seperti ini, kemudian nanti dipotong menggunakan cutter ya, itu sebagai mal ya untuk motif. Atau misalnya boleh lingkaran bulat-bulat, boleh kecil boleh besar terserah ukurannya ya. Atau boleh misalnya bentuk bunga. Nah itu sesuai selera ya, ingin seperti apa ya. Nah kemudian nanti pasta cap ini nanti dicapkan ke kain ya. Jadi nanti kain disiapkan di meja pencapan, kemudian nanti motif ini dipasang di atas kain ya. Nanti dipasang di atas kain. Nah kemudian nanti dilakukan menggunakan screen ya, pakai rakel. Nah ini nanti dicap dengan pasta yang kita buat tadi ya. Kemudian nanti dicap, dirakel. Nah itu nanti dibiarkan, setelah dicap dibiarkan ya. Nanti dibuka, dibiarkan. Maksudnya apa dibiarkan 5 sampai 30 menit. Itu untuk proses si pasta yang tadi kena motif, itu dia akan menggelembungkan serat selulosa ya. Jadi ini prinsipnya sama, misalnya kalau kapas yang tadinya seperti ini nanti dengan alkali dia akan menggelembung ya. Sehingga pada bagian motif yang menggelembung, nah itu bagian pinggir-pinggirnya akan tertarik ya. Jadi seperti efek krep. Nah, begitu ya. Nah, tentunya ukuran motif, bentuk motif itu nanti akan mempengaruhi efek krep yang dihasilkan ya. Nah kemudian nanti si kain yang sudah dicap ya, kain yang sudah di krep di alkali ini kan nanti ada krepnya, ini warnanya masih putih. Nah untuk selanjutnya untuk melihat efek yang lebih jelas itu bisa dilakukan proses pencelupan ya. Jadi nanti si kain yang sudah di pasta, di krep selesai sampai nanti dibilas dengan air dingin, kemudian dinetralkan dengan asam cuka encer ya. Baru nanti dicelup dengan zat warna reaktif misalnya, karena saudara sudah praktek pencelupannya dengan zat warna reaktif. Nah, itu zat warna reaktifnya saudara bebas ya, mau warna muda, warna tua, warna sedang silakan saja ya. Sehingga nanti akan terlihat ya, bahwa nanti yang bagian kena pasta ini kan ada alkalinya ya, ada lebih menggelembung ya. Nah itu nanti efeknya warnanya di sini lebih tua dibanding yang tidak terkena alkali ya. Nah, itu demikianlah prinsip dari efek creping ya. Efek creping ini memang sampai saat ini masih banyak ya dibuat ya, terutama di IKM ya, industri kecil dan menengah. Itu untuk pakaian-pakaian ya yang ada estetikanya ya. Jadi ini penyempurnaan efek creping ini pun sampai saat ini sehingga masih diberikan materinya, dipelajari ya. Mungkin demikian. Proses pertama itu kita membuat dulu motif terlebih dahulu di kertas HBS. Nah, untuk motifnya digambar di kertas HBS, kemudian nanti dipotong-potong dan nanti akan terbentuk seperti motif.